Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjut ngejawab requestan dari teman-teman kita nih yang di Instagram, TikTok, sama Facebook juga nih ya. Jadi kita ngerangkumin beberapa pertanyaan. Kalau paling banyak yang ditanyakan, kita bikinin videonya biar kalian semua paham, nggak harus kayak nunggu gue balasan DM kalian. Nah, karena gue kadang balas DM tuh agak sedikit lama ya, karena banyak banget yang harus gue balesin di Instagram serta di TikTok. Nah, jadi banyak yang nanya, kalau kita trading di time frame yang lebih lama itu emang profitnya bakalan lebih besar enggak ya? Sebenarnya betul. Kita kalau ini gambaran aja ya. Kalau secara logikanya kalau kita trading open posisi dan kita itu entah itu tradingnya hanya cuma seminggu, sebulan itu semakin lama kita trading emang semakin besar keuntungannya. Bisa dengan modal kecil aja kita bisa profit sebesar 1000%, bahkan 200% tuh. Gue pernah trading kripto di aplikasi Binance ya. Kalian bisa cek sendiri di playlist itu gue profit sebesar 200% dari modal yang gue tradingkan, bayangkan. Itu nggak lama-lama amat sih ya, tapi nggak sebentar juga. Nah, jadi kalau kalian yang belum ngerti, belum paham time frame itu apa sih ya? Jadi time frame itu sebuah waktu saat kita membaca market atau target trading kita nih. Kalau kalian buka market seperti Bitcoin contohnya atau ETH atau kripto lainnya, kalian klik. Nah, kalian klik tuh buka dulu deh. Nah, muncul candle-candle warna merah, hijau, kalian lihat kan. Nah, biasanya ada yang namanya time frame. Time frame itu diartiin waktu. Kalau kalian lihat ada di bagian atasnya tuh. Di bagian atasnya tuh ada yang namanya 1 jam, 1 J ya. 1 day, ada yang 24 jam bacanya. Nah, itu disebut time frame. 1 day, 1 week ya. Ada yang disingkat juga. Nah, itu disebut semuanya time frame. Jadi gue sering banget kalau kalian lihat tuh minimal gue trading forex itu sekitar apa ya, 1 jam ya, ya minimal gue 1 jam trading forex ya dan trading futures. Tapi kalau trading yang spot itu 24 jam minimal gue baca marketnya. Nah, itu disebut time frame. Jadi ketika kita open posisi ini gue open posisi buy dulu ceritanya buy. Gue open posisi buy di contohnya di time frame 1 jam ya. Dan dalam baik, dan ternyata dalam waktu 1 jam candlenya ini nih yang hijau nih ke atas. Emang dia ke atas, baik. Kita profit tuh, ya hijau, profit. Nah, gimana kalau yang time frame-nya 3 jam, 6 jam, eh 12 jam? Cek di candle ya. Lihat deh. Candle hijaunya itu setiap time frame itu berbeda kan kalau kalian buka. Ya, nih contohnya di 1 jam atau 24 jam nih. Kalian buka candlenya itu hijau nih atau merah nih, hijau atau merah. Kalian lihat deh. Habis itu kalian ganti di time frame yang beda lagi yaitu sekitar kalau dari 1 jam ke 1 hari. Nah, 1 hari. Pasti candlenya ini beda bentuknya kan. Nah, sebenarnya eh, bentuk candle yang di sat 20 ya di 24 jam itu ya itu satu candle itu bentuknya kalau kita ubah ke 1 jam jadi itu lebih banyak. Ini kan hijau. Bener di 1 jamnya itu naik. Nah, dan di 24 jamnya itu dijadiin disatuin tuh beberapa candle di 1 jam dijadiin satu candle di di 24 jam. Ngerti nggak dari sini? Nah, jadi di 1 jam kalian lihat candle yang berjalan satu tuh hijau. Misalnya kalau hijau atau merah deh, hijau atau merah. Nah, kita ambil hijaunya dulu. Hijau. Terus kita buka lagi di 24 jam. Beda kan di 24 jam beda. Ya. Di 24 jam ternyata candle hijaunya bentuknya beda nih. Bodinya agak lebih besar ya atau ada yang hijau ke merah ya kadang. Nah, jadi yang dibagi-bagi tuh candle yang di 24 jam dibagiin banyak ke 1 jam. Jadi ada entah itu 3 atau berapa ya atau 10 atau lebih. Nah, yang sebaliknya yang di 1 jam, candle di 1 jam ini nih yang beberapa itu dijadiin satu di 24 jam. Nah, makanya di sini kita profitnya lebih besar di 24 jam. Tapi kalau marketnya itu ke atas ya, kan kita open posisi buy. Kalau 1 jam ternyata dia naik nih, oh benar kita profit. Terus ada yang profit juga di market yang sama tradingnya, tapi dia lebih lama lagi nih ya time frame-nya itu 24 jam ya dia lebih profitan dia dong lebih besaran dia karena kan harganya itu semakin naik. Contohnya gue beli di harga 500.000 ya 500.000 di ada di titik sini nih titik mana titik nih di titik ini contoh
Lalu di 1 jam kemudian dianya naik ke sini. Berarti dari 500.000 ke 1 juta ternyata harga aset yang gue beli nih. Gue profit dong, profit. Kalau profit kita ambil persenan, ternyata dia naik sekitar berapa persen ya? 50% ya, sekitar 50% dia naik nih. Ya 50% dalam waktu beberapa jam. Dan kita bandingin yang 24 jam. 24 jam itu kita buka, ternyata dia tradingnya lebih lama nih di 24 jam. Dan dari kita kan 1 jam aja, 2 jam, 3 jam itu sekitar 50% naiknya. Nah, dia 24 jam nih. Ternyata di 24 jam harga suatu aset tersebut naik ke sini. Sekitar entah itu 100% atau 200% nih. Kita udah tutup posisi di sini. Ya, karena kita mainnya cuma 2 jam, 3 jam di sini nih. Ya, profitnya paling dapat sekitar 50%-an. Dan teman kita satu lagi nih, ya, siapapun itu, ya, dia masih belum jual atau belum tutup profitnya. Nih, dia masih kayak nunggu, dia yakin, oh, dalam 24 jam, dalam sehari, itu dia bakal naik terus. Bener dong, naik ke atas, dan dia profitnya lebih besar. Nah, dari sini logikanya, kalian paham kan? Ini dia tutup di harga yang lebih besar lagi. Berarti di sini aja sekitaran aset yang awalnya dibeli sama-sama 500.000 harganya. Yang pertama dia jual di harga 1 juta, yang satunya lagi dijual di harga asetnya itu sekitaran taruhlah 4 jutaan. Berarti profitan sih dia. Dari sini logika udah main kita nih. Udah paham kan? Makanya time frame-nya lebih lama itu lebih profit. Tapi ingat ya, itu kalau kita memprediksi arah marketnya emang benar-benar naik ke atas. Lalu gimana kalau dia anjlok ke bawah? Kebalikannya, kita balik aja lagi. Set. Kita balik nih. Ya, kita balik aja nih. Ya. Aduh, iya ya, kita balik aja. Kita balik nih, kita balik. Eh kita beli di harga open posisi buy di sini. Di sini, open posisi buy di sini. Ya. Ternyata harusnya kita memprediksi arah market ke atas, ternyata dia ke bawah, turun 50%. Yang harganya 500.000 menjadi minus. Kita taruhlah 200.000 ya, minus 200.000 atau 100.000 lah. Minus ya sekitar 50%. Ya sisa 200.000 ya. Nah, di sini kita rugi nggak? Rugi. Ruginya tergantung nih. Kalau di spot paling minus, kalau di futures atau forex kehilangan uang. Angus ya, rugi. Yang itu udah target market ya. Oh, gue kalau rugi harus di harga aset segini ya. Udah dia tutup nih di sini nih. Ruginya sekitar paling 100.000 taruhlah ya 100.000. Terus yang satu lagi dia masih yakin nih kalau ini bakal naik ke atas, tapi ternyata dia ke bawah lagi, malah anjlok. Ruginya lebih besar nggak? Lebih besar. Nah, dari sini kita tahu nih, ternyata kalau kita ini main di time frame lebih lama ya, yang di sini yang lebih lama, yang di sini lebih cepat, cuman 1 jam, di sini 24 jam sehari. Ternyata 1 jam, beberapa 1 jam ke depan tuh ke bawah dong marketnya, dan dia minus atau kehilangan uang. Lalu ada lagi nih yang lebih lama mainnya seharian. Ternyata dalam sehari dia minusnya ke bawah banget. Dia ruginya lebih besar dibandingkan yang ke pertama. Jadi di sini kalian paham ya. Jadi emang betul dalam kita trading itu time frame itu emang benar-benar fungsinya sangat-sangat menurut gue penting. Ketika kita mau profit besar ya time frame-nya memang agak besar meskipun modal kecil. Lalu dibalik lagi ketika kita rugi, ya ruginya besaran yang main time frame lebih lama. Jadi hati-hati nih, pikirin dulu nih. Gue pernah nyoba di time frame 1 jam, 24 jam. Ternyata gue main nih di 1 hari. Forex ya, gue coba Forex 1 hari. Atau kripto deh di Binance. Ternyata di kripto tuh di 24 jam. Sehari itu enak banget. Gue trading futures. Bisa, kalau naik-naik banget profitnya bisa hampir puluhan persen atau ratusan persen. Tapi kalau anjlok, guys, ruginya tuh lebih banyak. Gue main di 1 jam, 4 jam, 24, di 24 jam gue coba semua. Dan ternyata gue lebih nyaman di 1 jamnya nih. Karena kalau gue ngelihat time frame di 24 jam itu, minusnya tuh kalau lagi minusnya gede banget. Itu gue bisa-bisa dolar kalian habis. Uang kalian bisa habis. Kalau kalian emang nggak ngerti cara tradingnya. Jadi di sini gimana sih biar kita bisa main di time frame yang lebih besar, profitnya juga lebih besar. Modalnya digedein. Biasanya kalau yang main time frame yang lebih besar, yang bulanan, harian, mingguan, itu modal gede guys. Jadi marginnya itu cukup. Ngerti nggak? Marginnya dalam margin itu uangnya itu cukup. Jadi buat nge-backup ketika kita open posisi buy, ternyata dia turun ke bawah. Dan itu kan uang kita kan modalnya kan diambil terus tuh kesedot, terus dia semakin ke bawah kesedot tuh minus. Kalau kita future ya.
kesedot. Nah, jadi ini harus modalnya emang harus kuat ya. Kalau kalian main di futures atau di forex, kecuali kalau di spot mah nggak usah, nggak perlu, modal nggak terlalu besar nggak apa-apa. Nah, dia disedot terus tuh. Kalau sampai sampai habis nih, sampai bawah di titik tertentu, ternyata modal kalian habis, ke close otomatis hilang tuh modal kalian. Nah, modal juga menentukan kalau kalian mau main di time frame yang lebih besar. Tapi untuk kalian untuk pemula, gue harap kalian main di modal kecil dulu. Coba time frame yang lebih kecil di futures itu 1 jam atau di forex 1 jam dulu ya. Nggak usah muluk-muluk kayak mau main mingguan gue lah bulanan. Minusnya itu parah guys, ruginya itu gede banget. Coba deh kalau nggak percaya kalian coba aja deh di akun demo aja, di akun demo. Ada tuh kalau forex ya akun demo. Kalian coba minusnya bisa berdolar-dolaran. Kalian siap nggak? Kalau kalian mau profit yang besar, kalian siap nggak untuk ruginya besar juga? Kalau kalian nggak siap ya udah coba di modal kecil dulu, main di time frame lebih kecil. Kalau itu dari gue nih, dulu gue mulai coba-coba cocoknya di mana. Nah, kalian juga perlu coba-coba juga. Kalian cocok di mana time frame-nya. Oke? Jadi dari sini udah kejawab. Intinya di dunia investasi, ketika kalian untungnya besar, berarti ruginya juga besar. Kalau kalian tanya, bang si YouTube A ini si B, dia kok bisa untungnya besar? Untungnya lebih besar berkali-kali lipat. Kalian lihat ruginya. Kalau dia aja nggak berani nunjukin ruginya, ya eh, berarti di belakang layar dia ruginya udah banyak-banyak banget dibandingkan keuntungannya. Kalau gue mah jujur-jujur aja nih, kalau gue rugi minus kalian lihat kan di video gue. Kalau lagi minus ya gue minus. Gue kasih tahu nih, gue minus segini. Gue lagi untung profit segini, tapi gue bisa nge-backup gimana caranya kita agar nggak rugi terus. Gimana caranya kita meminimalisir kerugian serta membackup rugi yang kemarin menjadi sebuah keuntungan. Oke? Mungkin mungkin udah cukup sampai sini aja karena udah terlalu lama. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gue. Ya kalau kalian ada pertanyaan bisa DM IG gue atau bisa langsung di kolom komentar video ini, di TikTok juga bisa. Yang mau belajar trading, mau masuk grup gratis gue silahkan DM IG gue, nanti gue kirim linknya, nanti gue undang. Serta kalau kalian mau dari YouTube juga bisa cek di playlist YouTube gue, yaitu trading mulai dari nol, atau bisa cek di aplikasi trading dari aplikasi A, B, C. Kalau kalian ketinggalan cek di playlist, semuanya udah ada. Terima kasih yang udah nontonin video gue, sampai jumpa lagi di next video.